Di sini saya akan menjelaskan tentang teori rasional emotif terapi dalam bimbingan konseling. Beberapa pandangan tentang hakikat manusia menurut Albert Ellis yang mewarnai teori konseling rasional emotif. Yang pertama, ada manusia itu dipandang sebagai makhluk rasional dan tidak rasional. Pada hakikatnya manusia itu memiliki kecenderungan untuk berpikir yang rasional atau logis dan berpikir tidak rasional atau tidak logis. Yang kedua, ada pikiran, perasaan, dan tindakan manusia merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, ada individu bersifat unik dan memiliki potensi untuk memahami keterbatasannya, serta potensi mengubah pandangan dasar dan nilai-nilai yang diterimanya secara tidak kritis. Adapun tujuan konseling rasional emotif, yaitu yang pertama, membantu klien membebaskan dirinya dari cara berpikir atau dari ide-idenya yang tidak logis tentang diri dan lingkungannya, kemudian menggantinya dengan cara-cara yang logis. Yang kedua, ada melatih klien untuk bisa berpikir dan berbuat yang lebih realistis dan rasional. Selanjutnya, adapun pola hubungan konselor klien. Menurut Corey, menjelaskan bahwa para pempraktek rasional emotif cenderung tampil informal dan menjadi dirinya sendiri. Mereka sangat aktif dan direktif, serta sering memberikan pandangan-pandangannya sendiri tanpa ragu. Mereka bisa menjadi objektif, dingin, dan hampir tidak menunjukkan kehangatan kepada sebagian besar kliennya. Mereka biasa bekerja dengan baik dalam menangani para klien yang secara pribadi tidak mereka sukai. Sebab minat utama mereka bukan berhubungan secara pribadi, melainkan membantu klien dalam mengatasi gangguan-gangguan emosionalnya. Peranan atau tugas konselor. Langkah pertama, dalam langkah ini konselor berusaha menunjukkan kepada klien bahwa masalah yang dihadapinya berkaitan dengan keyakinan yang tidak rasional. Yang kedua, peranan konselor adalah menyadarkan klien bahwa pemecah masalah yang dihadapinya adalah tanggung jawab sendiri. Yang ketiga, pada langkah ini konselor berperan mengajak klien menghilangkan cara berpikir dan gagasan yang tidak rasional. Inti dari konseling rasional emotif ialah menghilangkan cara berpikir tidak logis yang dapat menyebabkan gangguan emosional. Nah, untuk mengatasi beberapa masalah tersebut, digunakan beberapa teknik. Yang pertama, teknik pengajaran. Dalam konseling rasional emotif, konselor mengambil peranan lebih aktif dari klien. Yang kedua, teknik konfrontasi. Dalam teknik konfrontasi ini, konselor menyerang ketidaklogisan berpikir klien dan membawa klien ke arah berpikir logis empiris. Yang ketiga, ada teknik persuasif, yaitu meyakinkan klien untuk mengubah pandangannya karena pandangan yang ia kemukakan itu tidak benar. Yang keempat, ada teknik pemberian tugas. Dalam teknik ini, konselor menugaskan klien untuk mencoba melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata. Nah, yang terakhir sebelum masuk ke contoh kasus, adapun karakteristik konseling. Yang pertama, aktif direktif, artinya bahwa dalam hubungan konseling, konselor lebih aktif membantu mengarahkan klien dalam menghadapi dan memecahkan masalahnya. Yang kedua, ada kognitif eksperiensial, artinya bahwa hubungan yang dibentuk berfokus pada aspek kognitif dari klien dan berintikan pemecahan masalah yang rasional. Yang ketiga, ada emotif eksperiensial, artinya bahwa hubungan konseling yang dikembangkan juga memfokuskan pada aspek emosi klien dengan mempelajari sumber-sumber gangguan emosional, sekaligus membongkar akar-akar keyakinan yang keliru yang mendasari gangguan tersebut. Yang terakhir, ada behavioristik, artinya teori rasional emotif terapi, yaitu kembangkan hendak orang mahasiswa yang mendorong terjadinya perubahan yang merasa sangat takut dan cemas karena takut nilai dan hasilnya tidak sesuai apa yang ia harapkan, dan ia sangat takut kalau mengecewakan orang tuanya. Identifikasi pikiran irasional seperti saya harus mendapatkan nilai A di ujian ini, atau kalau saya tidak mendapatkan nilai A berarti saya bodoh. Ganti pikiran irasional itu dengan pikiran rasional seperti nilai A memang bagus, tetapi bukan satu-satunya hal yang penting dalam hidup saya. Dan saya sudah belajar dengan maksimal, jadi saya yakin akan mendapatkan hasil yang terbaik buat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.